Kan tiga kok orang suara nih. Wes iki direkod iki rek. Iki mulai teko ndi iki? Mulai teko awal apa dari apa langsung ke teknis iki? Maksudnya analisa teknis gitu. IME, Iya. ME gitu. Aku ya wis iso lah sing kudu-kudu iku ya. Wis. Aku cuma pakai IME tok. 20-60 titik. Wes, liyane gak pakai. Atau dari awal soalnya Yana ini kan wingi cara buka akun aja kan masih beliau kan masih belum bisa. Selamat barang ini kan baru buka akun. Akunnya di mana bukanya? Kalau orang kirim orang itu kak. Sinar Mas iku, Stockbit. Lek paling simpel jare aku Indo Primer, Lis. Indo Primer aku pakai itu soalnya bisa online, cukup online, semuanya berkasnya dikirim online, kemudian nanti verifikasinya itu enggak butuh waktu lama. Iku paling antriannya akeh mat, dadi awakmu gurung. Si Wayan wingi wis katanya fee-nya mahal ya, Premier. Lek fee iki gak terlalu pengaruh sih Yan. Ya, sekian persen ya? 0, sekian fee-nya gak terlalu berpengaruh sih. Indo Primer iki minimal depo pertamanya kecil, iku sing enak mahasiswa. Piro? 100.000 cuman. Stockbit 5 juta, Bu. Iya, Mirae iku 10. Mirae itu. Tapi selanjutnya sih terserah. Aku punya 3 akun sih. Aku punya akunnya itu Mirae, terus Indo Primer karo Philip. Philip enak tak, Kak? Philip itu enaknya Nuzan dapat free data real time gratis. Jadi kalau mau analisa ya aku tak share screen ya. Saya share screen dulu ya. Aku pengen jajal itu si Indo Primer tuh 1.000 kan. 1.000 Lis enak itu. Jadi kelasnya mahasiswa Raditya Dika itu juga pakai itu. Jadi bisa apa namanya bisa. Kamu main itu Kak? Bibit lanjut aja ya di sini. Main bibit nggak? Bibit tuh lebih enak lagi. Bibit main aku ya RDN untuk yang reksadana. Lumayan. Iya, ini lumayan lonjakannya. Iya lonjakannya lumayan itu untuk reksadana. Sampai berapa persen ini? Oh, kemarin itu saham itu sampai 14 ya? Sempat iya, ya, tapi 14, turun lagi sekarang. Turun lagi 11 sekarang kayaknya. Ya. Lumayan 14. Lebihan dimasukin di situ di RDN. Jadi kayak jajan aja. Tiap minggu misalnya 500 apa 200 gitu. Ditabung aja istilahnya jadi. Ya kayak kita beli jajan. Daripada dimasukkan ke tempat lain ya. Halo. Tadi kan Eka nanya tuh ya, mulainya dari mana? Aku nggak tahu yang ada di sini nih udah di level mana. Tapi kalau aku pribadi nih, selama ini aku tuh investnya di reksadana dan itu pun yang konvensional dalam arti aku datang ke bank. Gitu. Jadi maksudku istilah-istilah itu aku masih sangat baru sekali tentang apa itu IPOT, apa itu bibit, apa itu RDN. Jadi please dong, aku belum paham kalau kalian langsung ujuk-ujuk ke situ. Menurut aku gini Kak. Kan kalau masih baru banget, belum pernah belajar saham sama sekali, terus mau langsung main saham, itu menurut aku rada resikonya gede. Jadi menurut aku mulainya dari reksadana, yang pakai bibit itu yang paling simpel kan. Bibit itu kan paling simpel. Jadi mulai dari situ, mungkin bisa belajar nih portfolionya bibit itu yang bagus apaan gitu. Nah dari situ baru kalau mau main saham pakai analisa teknikal segala macam gitu. Nah, menurut aku bukannya promo bibit dan bukannya di endorse ya, cuman pengalamanku dari beginner itu yang paling simpel. Bedanya beli reksadana di bibit sama beli di bank kustodiannya langsung. Kalau aku nggak pernah beli langsung di kustodian karena harus datang segala macam dan repot. Bibit itu kamu cuman buka account,
verifikasi segala macam. Habis itu kamu bisa langsung begitu di approve ya. Begitu di approve kamu bisa langsung ini ya, bisa langsung invest, bayar maupun bisa pakai GoPay gitu loh. Simple. Masih baru kan, Lis? Enggak lah, Sudah udah berapa tahun ya? Lumayan kok. 2018 lah nggak salah. Aku reksadana udah 10 tahunan. Oh, oke. Gini loh ya. Kalau Jadi- duit gede Ini. Bibit itu buat duit receh. Kalau misalnya Ini, Yan. kalian mau belajar. Lek mulai teko awal gini ya, jadi kita itu tujuannya kan investasi itu kan ada banyak ya. Kalau kita bagi kan menjadi 3 sebenarnya. Yang pertama itu dana darurat. Ya, dana darurat itu untuk ya seperti saat ini ya, seperti pas tiba-tiba ada pandemi terus kemudian moro-moro kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Itu dana darurat. Kemudian ada yang kedua itu jangka menengah. Jangka menengah ini koyo kita mempersiapkan untuk tujuan biaya kuliah anak-anak EDW ya bisa 10 sampai paling di atas 10 tahun lah. Kemudian yang ketiga dana pensiun jangka panjang ya untuk nanti kita supaya tidak bekerja terus kan, kita nggak mau toh bekerja terus-terusan seumur hidup kita kan. Kita harus planning kapan kita pensiunnya. Nah, masing-masing itu dana darurat itu tadi kan Yana menyebutkan reksadana. Reksadana itu banyak ya. Ada reksadana pasar uang. Lah untuk jangka pendek itu reksadana pasar uang. Betul. Itu bunganya lebih tinggi daripada bukan bunga ya, apa namanya ya istilahnya ya. Apa jenenge imbal baliknya itu di atas deposito. Ya. Nek main nang ipot iku enake nih. Jadi ketika dana kita sudah depo, kemudian belum kita pakai beli saham, nanti otomatis dimasukkan ke, tapi kudu disetting dimasukkan di RDPU. Pasar uang. Pasar uang. Iku untuk cara darurat itu pasar uang sing apik. Kemudian tadi kalau yang dana menengah iku sing apik obligasi sukuk ngono iku. Ori itu karena kita setting. Lek nang bibit bisa disetting enggak? Bisa disetting. Dan kalau misalnya yang nggak comfortable nih sama interest, di bibit itu bisa disetting syariah. Jadi kayak aku main syariah. Ada syariahnya juga. Ada instrumen syariah. Iya. Jadi apa jenenge sing Indo Primer barang itu ya apa Mirai itu ya ono syariahe. Ono yang skema syariah ada. Philip juga ada syariah. Aku Fauzan admit Kak. Terus iya Fauzan. Terus sing dana untuk pensiun iku sing berupa reksadana saham. Ono reksadana saham barang, ono reksadana indeks. yang aku ambil Reksadana indeks iku isine saham-saham sing LQ45 tergantung manajer investasinya memilihkan yang apa. Reksadana saham itu juga tergantung manajer investasi. Ada indeks 30 gitu. Indeks 30. Macam-macam. Jenisnya ya. Terus bisa juga stok ya di saham, beli langsung saham. Enak langsung di saham itu kalau kita sudah ngerti tekniknya ya. Kita itu tidak perlu membayar fee-nya untuk manajer. Fee untuk manajer investasinya itu tidak perlu, tidak ada. Itu dan modelnya menabung saham bukan trading. Jadi koyok wingi sing pas Maret itu kan jatuhnya itu sebenarnya kalau orang kan banyak yang lari ya itu ya, banyak yang istilahnya meninggalkan saham. Sebenarnya itu waktu yang tepat untuk kita beli sebanyak-banyaknya di situ. Cuman orang kan takut waktu itu. Dan sekarang terbukti IHSG itu sekarang sudah balik lagi sebelum pandemi wingi, malah lebih tinggi malah. Maksudmu waktu market crash itu, ya ngeri memang crash ya, tidak sing mentalnya gak kuat kok gak wani mlebu wedi. Engko sik medun maneng. Gak wani mlebu market crash kok mlebu. Iya.
Iku waktu iku reksadana awakmu anu neng bibit ya, Lis ya. Iku kan minusnya wakeh ya, Lis ya. Aku yang mikir, waduh, Iya. minusnya wakeh, bisa balik enggak? Gitu. Ternyata balik dan ternyata sekarang malah wis 11% sampai 14% untuk yang kita nggak ngapa-ngapain loh ya. Kalau kita ngapa-ngapain, contohnya wis Trading. koyo saham aku pernah ya sahamnya Antam itu ya. Antam ini apik soalnya kan di apa Saiki sing rada lumayan tuh Pegas. Pegas masih Pegas ya, Pegas itu lumayan apik. tuh marginnya. Iku Antam itu pernah sampai 700 rupiah itu. Lah aku belinya waktu itu di 900. Minus saiki me 2.000 wis lah iku lho. Saiki me 2.000 mudhun maneh iki karena akhir tahun ini biasanya kan take profit mereka. Para investor itu take profit. Iku lek sing panik biasanya ya memang anu wingi wayan iku panik wingi wayan iku tukune kan aku juga mantau ya Wayan Widiarta itu Senin kemarin malah masuk dia itu. Kok turun kau? Sudah gimana ini aku panik. Nah, itu salah masuknya. Salah masuknya. Lek langsung main seperti itu ya resikonya. Jadi memang lebih baik kalau aku itu enggak main saham. Aku tuh nggak main saham, cuman mantau aja pakai virtual trading. Cuman ya, aku reksadana. Aku pakai reksadana. Ya, bisa seperti itu. Pakai bibit itu, aku mainnya bibit. Karena di bibit itu kalau lihat portfolionya kan sebenarnya kalau kita mau main ngikutin manajer investasinya juga tahu toh kalau mau main saham lo ya. Oh yang bagus ini gitu. Cuman aku saham belum berani istilahnya duit besar atau apa gitu aku. Jadi saham itu modelnya saranku menabung saham. Jadi diambilnya untuk jangka waktu 5 sampai 10 tahun Rek. Jangka pendek itu ya aku dewe ya waktunya. Kalau saya sendiri ya, secara pribadi saya juga waktunya juga nggak ada gitu untuk hal seperti itu. Jadi selalu jangka panjang memang aku. Satu-satu ya, aku tanya ke Sulis. Kan balik aku tuh udah di reksadana udah lama tapi di bank. Jadi artinya selama ini. Sorry apa? Nggak jelas suaranya. Aku tuh baru tahu ada beli reksadana online lewat bibit itu baru tahu. Jadi yang aku tanya adalah, jadi gini, aku tuh udah main reksadana udah lama banget. Cuman ya gitu, jadi setiap bulan kan ada laporan. Reportnya. Halo? Turun mulu. Halo? Ya. Iya kan ada laporan, jadi selalu konsulnya lewat marketingnya gitu kan. Jadi diapain nih, mau ditahan apa di switch gitu. Jadi maksudnya konsulnya itu orang banknya gitu, marketingnya. Nah kalau bibit itu gimana? Apakah di sana ada ada rekomendasinya gitu kan? Ini reksadana yang lagi bagus nih atau gimana gitu. Aku barusan download cuman belum belajar sih. Bentar ya. Di bibit itu kayak ini self ya. Kalau saya saya nggak melihat apa di rekomendasi segala macam, nggak tahu mungkin Eka udah sampai sedalam itu. Tapi kalau aku mantau, jadi gini, belajar saham itu di YouTube banyak. Apa aja sih yang kita mesti ngerti gitu ya kan. Terutama misalnya bahas bibit itu mulai dari Ryan Filbert, mulai dari banyak lah yang sudah ahli-ahli di saham itu. Banyak. Jadi aku belajar itu otodidak. Jadi aku waktu itu pernah dikasih insight gitu sama temenku. Terus habis itu aku lihat-lihat sendiri. Salah satunya buat aku yang paling masuk akal untuk pemula itu ya bibit itu. Nah, di bibit itu nggak ada. Aku nggak tahu mungkin kalau Eka udah belajar lebih ya. Setauku sih nggak ada yang rekomen. Aku nggak tahu ada nggak sih kan? Kalau di Stockbit itu kayaknya sih ada. Cuman kalau di bibit kok nggak pernah dapat alert gitu. Ono robo advisory loh. Jadi enaknya itu ya. Aku nggak ngikut robo advisor karena dia nggak syariah gitu loh. Aku milih yang syariah toh. Jadi robo advisorku itu mengalokasikan untuk yang tidak syariah. Makanya karena aku memakai syariah, jadi aku menentukan sendiri. Nah dari situ itu ada parameternya, mana menentukan
reksadana yang bagus apa enggak. Salah satunya misalnya yang downtrend per year ya, itu enggak yang paling bagus mana apa segala macam gitu. Dan once kita tentukan itu, ya aku sih selalu beli reksadana yang kurang lebih sama, aku nggak pindah-pindah gitu. Cuman kalau kamu memakai robo advisor bisa juga, jadi di situ ada robo advisornya sesuai resiko yang kamu akan ambil, gitu ada. Aku nggak pakai itu. Nah, terus karena itu lebih kita yang dominan main ya, mestinya kita belajar sedikit lah, paling nggak kita ngerti lah yang pokok-pokoknya itu gimana gitu. Nah, bibit itu reksadana, maksudnya beda dengan Indo Premier. Apa? Kalau bibit itu memang jual aplikasi reksadana, bukan buat main saham sendiri. Aku klarifikasi dulu nih. Jadi ini hanya untuk reksadana, bukan untuk main saham. Ya, kalau bibit untuk reksadana. Jadi dia nggak ada saham. Okay. Kalau saham tuh ya ada Indo Premier, ada Stockbit, ada apa segala macam itu kan. Kalau ini khusus reksadana. Reksadana. Cuman ya di reksadana itu ada yang namanya reksadana saham. Ya, jadi dia ada saham, ada pasar uang, ada obligasi. Reksadanaku yang aku punya reksadana campuran ya. Maksudnya untuk reksadana yang saya paham lah produk. Cuman ini aplikasinya yang aku belum tahu. Reksadana. Yeah. Ya khusus reksadana. Khusus reksadana. Untuk bibit itu khusus reksadana. Iya, sekarang yang aku punya reksadana saham karena memang untuk jangka panjang, paham sih. Gitu. Nah, kalau yang sing diambil Yana ya berarti ya ini sebenarnya kita sebagai klien ya kita harus tahu sampai manajer investasinya. Dia itu dibelikan saham apa saja gitu kita nggak ngawur. Karena aku soalnya untuk kasus iki sing anyar mungkin Sulis juga mantau ya Jouska itu kan juga manajer investasi yang nggak bener itu kayak gitu karena dibelikan saham gorengan. Iya. Ya Yana harus ngerti. Ada ini. Yana, kamu lihat ke YouTube itu ada paling enggak ya dari orang yang sudah jauh berpengalaman dari kita. Bagaimana sih menentukan misalnya manajer investasi yang baik itu gimana? Itu kan paling enggak ada gitu kan. Terus bagaimana kita memilih kalau dari bibit itu bisa ada beberapa parameter yang kita bisa tentukan untuk memilih reksadana apa sih yang kita bisa beli gitu loh. Paling enggak tuh ada 5 atau 4 gitu. Aku nggak ingat satu-satu. Mesti buka lagi YouTube-nya. Jadi banyak banget kok info-info di sana. Aku juga punya dalam tanda petik konsultan ya kan. Jadi ketiknya bank tersebut yang selalu memberikan data-data gitu kan. Jadi misalnya ini gimana? Dia kan ngasih analisa gitu kan. Nah, baru kemudian aku bisa sama dia gitu. Jadi maksudku gini Lis, sekarang ini kan aku punya orang gitu ya untuk yang aku tanya. Nah, kalau di bibit itu seperti apa? Betul. Nggak ada, di bibit itu nggak ada, semuanya aplikasi ya nah. Analisa tapi sebentar, kalau nggak salah ada chatnya ya Eka ya, aku lupa. Itu Stockbit apa bibit ya? Aku tuh kecampur ya. Aku suka chat gitu. Stockbit ya yang ada chatnya itu. Jadi ada yang kita bisa tanya gitu. Jadi kalau di bibit itu Yana ya, kita menentukan manajer investasinya itu. Siapa? Ya, Trim Syariah misalnya atau jadi misalnya supaya safe kita pilih manajer investasi yang bonafit, track record-nya jelas gitu. Iya. Bibit seperti itu. Nanti ada pilihannya, walaupun pakai robo advisor itu ada pilihannya nanti. Kita berapa persen untuk dialokasikan untuk pasar uang, berapa persen untuk obligasi, berapa persen untuk indeks dan saham, itu berapa persen, itu sesuai dengan tingkat resiko kita masing-masing, seperti itu. Dan nanti di situ ada pilihannya, kita pilih yang mana. Nah, aku
Sukorinfo itu loh, dari Aku tuh pakai 3, pakai Trim Syariah Saham, Sukor Invest Syariah Sukor ya, Money Sukor. Market Fund, Aku sama pakai satu itu. lagi aku pakai Spring Syariah Fixed Income Amanah. Jadi aku pilihnya semua yang syariah. Yang skema syariah tentunya nanti akan dipilihkan yang Kalau yang nggak syariah syariah. ya nah, itu returnnya jauh lebih besar. Cuman aku daripada aku nggak comfortable, aku pilih syariah nggak apa-apa lah. Tapi jauh lebih besar daripada deposito lah. Jauh lebih besar. Iki nggon aku iki Sukor Invest ya, padha mbek nggon tulis. Sukor Invest iki tak buka. Itu yang pasar uang kan itu. Kayaknya aku apa sih? Aku ada 4 juga. Sukor Invest kabeh sing situke Manulife aplikasi unggulan kelas A. Nah itu yang untuk obligasinya. Itu yang dipipit seperti itu. Ya aku kurang kayak gitu lah. Cuman nanti aku selama ini menentukan itu kan biasanya jadi orang Commonwealth-nya itu ngasih data ke aku gitu kan, terus datanya dan lain-lain, terus aku ambil ini gimana mas, itu bagus nggak, bagus, atau misalnya yang ini lagi apalah misalnya bisnisnya nggak bagus ya dia nahin gitu. Maksudku jujurnya aku belum bisa menganalisa sendiri gitu loh, jadi menentukan. Nah, selama ini portofoliomu ya? Ngikut manajer investasi berarti dia. Kenapa? Kamu ngikut yang disarankan itu tadi, kamu dikasih pilihan, habis itu kamu milih gitu. Iya, diskusi juga. Jadi aku milih cuman berdasarkan tren gitu ya, dia kasih advice lah, gambaran ini, ambilnya ini, kayak gitu-gitulah. Jadi kalau ngomongin portfolio sekarang itu 3 reksadanaku saham itu campuran. Kalau ngomongin portofolio ya jelas kemarin itu ya minus lah. Saiki minus. Ini aku positif Mas. Saiki positif aku banget. Aku positif sih. Ya udah naik lagi gitu loh. Maksudnya gitu, ketika kita di saham itu kan memang mindsetnya untuk jangka panjang gitu kan. Jadi mau loss atau ini kan sebenarnya kalau kita nggak apa-apain ya udah nggak berarti apa-apa kan. Tapi ini aku pakai Trim Syariah nih. Trim Syariah sahamku masih positif. Positif lah, ini harusnya positif kalau sekarang. Positif harusnya, karena hampir semua positif ya, nah. Iya, emang positif, udah positif. Cuman kalau Yana memang pengen lebih free ya, nanti lambat laun juga bisa secara independen, nggak tergantung orang. Ya benar itu, bibit itu, benar cari tulis itu recommended bibit. Terus yang tak sebut mau ya, yang kayak Philip, kayak Mirai, itu memang mereka ada yang tidak saham, tapi yang reksadana ada, bahkan ETF ada. Stockbit juga ada kok. Ada semua. Nah, itu enaknya ngono, ya kita milih sendiri. Cuman basically gini, kalau kita tuh mau invest itu kan duit kita ya. Aku selalu bilang itu punggungku itu, keringatku gitu. Jadi kan kita yang punya duit itu harus paham paling nggak basicnya lah. Ya mungkin mereka udah advance lah gitu. Nah, untuk pemula beberapa bulan yang lalu saat aku belum belajar juga, aduh kayaknya susah banget sih gitu kan. Tapi begitu dapat insight dari temanku, jadi aku tuh sebenarnya kenal saham segala macam tuh udah lama. Cuman aku nggak pernah berani istilahnya terjun pakai duit beneran gitu. Selalu pakainya virtual trading segala macam. Nah, begitu ada Bybit sama Stockbit, itu Stockbit aja aku belum berani pakai duit beneran. Nah, itu aku belajar menganalisa ketajaman analisa aku tuh gimana. So far sih lumayan lah gitu. Kalau yang saham aku belum berani. Kalau yang reksadana tuh karena itu ada manajer investasi yang sudah profesional dan sudah established, aku berani gitu kan. Nah, tapi basically kita harus paham ya. Nah, jadi bisa lah lihat aku juga belajarnya itu cuma dikasih basic sama temanku, habis itu aku belajar dari YouTube. Sama, aku dulu juga gitu kok. Aku juga belajarnya itu otodidak kok. Ya. Sama Zainul itu duluan Zainul di saham. Malah aku belajar dari Zainul gimana caranya buka dan sebagainya. Terus aku belajar sendiri-sendiri sampai iso baca cat bareng kayak gitu. Iya.
Jadi kalau ingat nih beberapa bulan yang lalu kan kita diskusi soal online segala macam. Iya. Aku ini pensiun mau jadi apa? Iya, benar. Ya kan, Itu kok aku bisnis ini itu kok kayaknya kok gini-gini aja gitu. Gini-gini aja, benar. Terus akhirnya aku diskusi sama temanku yang sudah lama main saham. Dia bilang, oh coba kamu belajar ini. So aku bilang, wes gini aja lah paling gampang. Kamu udah lama loh. Kamu beli apa, aku beli apa. Kamu jual apa, aku jual aja. Aku ngikut kamu aja. Aku bilang gitu. Terus dia bilang, oh kok enak. Dia bilang gitu, belajar gitu. Dia tuh sama sekali nggak mau ngasih clue ke aku. Belajar, kamu ngikutin Ryan Filbert siapa segala macam. Dari situ baru tuh aku belajar dan berani bereksperimen. Kalau sekarang kalau reksadana aku quiet confidence lah ya gitu. Tapi kalau saham sebentar. Ini aku masih analisaku itu masih ya 70-80% akurat lah ya gitu. Belum lebih tinggi. Jadi aku belum benar-benar berani karena ya itu 5 juta kan kalau di Stockbit. Mungkin aku akan coba itu yang rekomendasinya Eka itu yang berapa tuh? Indoprimer. Yang Indoprimer itu aku mau coba karena itu sama kayak bibit kan cuma 100.000. Jadi kalau main 500 sejuta gitu-gitu masih oke. Tapi kalau sinar emas kan nggak bisa. Sinar emas harus 5 juta. Mirai itu juga 10. Di awal tapi ya. Jadi Nanti gitu. selanjutnya bisa dia. Kalau Indoprimer ya saya tahuku yang paling. Setelah itu ditarik kan? Iya, setelah itu ditarik juga nggak apa-apa, boleh kok. Iya boleh. Jadi ya awal aku tuh main reksadana pakai apa ya, Mandiri itu loh, Bank Mandiri itu. Itu tuh aku dapat repot 3 bulan ya, itu udah hampir 10 tahun. Dapatnya kok cuma segini, kayak dibujuk itu ini aku sama. Iya, pakai asuransi itu. Asuransi kan ya dimainkan di reksadana ya. Aku ya wis tahu wis kadung jadi nggak tak tutup Jarno wis nanti dibuat kalau butuh baru tak ambil. Gitu. Betul. Jadi aku itu ya hampir 10 tahun kan seumurnya anakku itu kan asuransi pendidikan atau apa. Begitu tak baca saya begitu ngerti ya. Bayangin tiap tahun itu aku itu mesti nyetor berapa lah 10 juta atau berapa. Itu rugi. Sama sekarang tuh saya pengembangannya baru 30-40 sekian juta loh. Jangankan balik modal. Duit aku bilang gitu. Jangankan balik modal ya Lisia. Iya, jadi kayaknya kita dibujuk itu Mbak. Iya. Bang itu. Bujui. Mending masuk reksadana sendiri daripada. Betul. Jadi kalau sekarang udah aku belum ahli sih, cuma udah ngerti lah dikit-dikit. Menurut aku paling nggak aku nanti pensiun, aku ngerti lah. Aku supaya mendapatkan passive income, nggak harus bekerja itu ya apa. Paling nggak aku tuh udah dapat pencerahan. Kemarin waktu aku diskusi sama kalian semua tuh stres banget itu. Dodolan online yang ngono, dodolan offline yang gak jelas. Makanya saya kira kok kan tak kontrak duit itu kok saham. Nah bener. Bener seperti itu. Ya, jadi kalau aku ya alhamdulillah sejauh ini sih orang Commonwealth-nya sih oke sih ya, maksudnya memberikan advice-nya sih ya lumayan ya secara return ya. Halo? Cuman itu tadi, jadi yang aku mau lakukan ekspansi, aku mau ekspansi ke apa namanya? Bibit itu sebentar sebelum saham, jadi ke bibit itu tadi, jadi masih di reksadana, jadi mau ke bibit, jadi supaya betul. Apalagi sekarang Commonwealth tuh jauh lagi dari rumahku gitu. Dulu di Cibubur ada, sekarang entah di mana. Ribet lah. Apalagi pandemi, sulit. Jadi maksudku yang pertama yang aku melakukan adalah masih ekspansi dulu ke reksadana, tapi yang online, jadi lewat bibit. Saranku ya bibit itu ya, wes awakmu install aplikasi ini, soal ngajukan, nanti bisa dipelajari kok. Betul, kalau teknis ya. Kalau soal analisa ya mungkin ya bisa. Kalau bibit itu enggak banyak analisa, Yana. Kalau kamu mau main saham, kalau kamu mau main saham trading sendiri, itu yang kamu harus pintar analisa. Kalau bibit itu enggak terlalu lah. Iya, maksudnya kan udah biasa di reksadana, cuman beda platform aja kan. Nah, kamu kan tinggal ini toh, kamu tinggal misalnya kamu udah analisa nih, kamu sudah tahu kan yang kamu beli apa di Commonwealth itu. Ya kamu tinggal cari aja di bibit itu portfolionya apa gitu kan. Betul. Nah ini kan pada masuk mobil lagi ya.
Oke, berarti selanjutnya, ntar kalau ada teknis yang aku belum paham, aku japri ke Sulis ya. Lah, aku juga pinter ya. Loh, Nanti malah tak kasih linknya. Ini loh, dengerin ini. Soalnya aku pas aplikasi terus ada kendala aku japri ya. Oke, berarti sebentar toh, Dek. Nah, kalau soal saham ini, ada sebentar. Kalau soal saham ini, awalnya tuh anakku tuh nggak tahu tuh dia tiap hari lihat YouTube yang trading gitu loh. Belum berani sebenarnya. Kenapa aku mainnya tuh di reksadana karena belum berani. Aku juga belum berani sampai sekarang. Eka tuh ya udah ahli itu. Aku baru virtual. Gampang kok sebenarnya. Sebenarnya sih gampang kok sebenarnya. Iya, Bari ngojok-ngojokin trading gitu kan. Ini apa sih gitu kan. Yang tadinya aku cuekin lama-lama, apa sih ini trading gitu loh. Akhirnya aku lihat-lihat YouTube lah segala macam. Terus akhirnya ngomong ke Pak Eka gitu kan. Iya. Ya kalau trading itu kuncinya asal jangan masuk di saham gorengan, wis itu. Wis. Nah itu taunya gorengan sama enggak ya apa? Bisa dianalisa kok. Bisa. Fundamental jadi bagus gini. itu ini Lis, fundamental yang bagus itu yang masuk di LQ45. Jadi sudah diperingkatkan 45 saham terbaik selama 10 tahun itu. Itu masuk ke situ aja. Memang ya itu, aku tuh pernah belajar itu Eka, stock screener itu loh. itu catnya, baca cat itu. Kadang-kadang itu yang keluar itu saham-saham yang nggak terkenal, malah misalnya kayak BSSI apaan tuh gitu kan. Keluarnya itu malah nggak terkenal gitu. Itu makanya aku cenderung kalau sekarang ini kan saham yang lagi diskon itu kan yang masih bagus nih kalau nggak salah Pigas sama MNCN atau apalah. Ya, Pegas, ya kan? Yang lainnya udah pada naik semua. Jadi diskonnya udah di bawah 30%. Kalau yang bagus tuh masih Pigas itu yang masih di atas 30 atau 40%, aku nggak ingat. Nah, aku mau coba beli itu, cuman kok 5 juta ini aku mikir-mikir kan gitu kan. Nah, makanya aku mau coba. Saranku Sulis buka ini aja, Indo Primer nanti. Aku mau buka Indo Primer, situ aku bisa. Mau coba main 500 atau iya, coba kecil gitu dulu aja. Yang kecil-kecil aja gitu. Sambil coba stock screener itu kan nulis apa? Kita itu men-screening saham gitu loh. Berdasarkan beberapa data seperti ini misalnya yang lagi uptrend, lagi apa itu nanti muncul rekomendasi sekian saham dari anu itu sekian yang. Nah, nanti masih dianalisa lagi itu. Bagaimana yang benar-benar pakai PBV, pakai PVV, neng apa analisa itu kan sebenarnya ada 3. Analisa technical, ya pakai chart itu, pakai candlestick itu. Ada analisa fundamental. Nah, analisa fundamental itu yang pakai PBV, pakai pair ya. PBV itu kan regane saham iku lek di apa secara simpel regane saham iku, regane saham iku larang enggak sih ngono. Atau ini aliran yang terkenal itu alirannya Lo Keng Hong kan yang namanya value investing. Jadi membeli perusahaan. Oh, tapi ku suwe iku. Tapi lek tepak iso ratusan persen, ratusan sampai suwe 5 tahunan itu. Memang kan kalau yang fundamental memang istilahnya nabung saham, bukan trading. Nabung saham untuk jangka panjang. Jadi untuk keperluan kita. Nah, salah satunya saham itu memang bisa untuk dana pensiun itu tadi yang saya sampaikan tadi. Saya gini Kak, itu laptopmu connect sama Bibit atau ini enggak? Mungkin teman-teman bisa diajarin kali ya, supaya kebayang gitu loh. Kalau ngomong-ngomong tok itu kan gak pernah lihat kan gak kebayang gitu. Charting ya. Saya apa share screen salah satu charting ya. Itu enggak iki? Aku nganalisanya biasanya kayak gini pakai ini. Wala, wis pinter iki. Aku cuman pakai EMA doang. Iki pakai dia. Aku apa namanya analisa bandarmologi iki. Kayak gini iki jenenge bandarmologi. Aplikasinya apa? Aplikasinya ini chartingnya pakai Metastock. Terus kemudian untuk apa namanya untuk analisanya sistemnya itu saya pakai Amta slingshot system iki ono nduwure ngene iki gak ketok iya. Nah, seperti
Sudah Eka, kamu langsung gini, kalau teman-teman belum Gak iso, mulai makanya sama kan sekali aku mau pusing. Dari makanya awal, dari awal. makanya kan aku Aku takut. aja belum sampai sini. Oh gitu ya. Dari Bibet itu kali ya, si siapa selain Yana ini, tertarik nggak reksadana? Kalau iya biar Eka buka itu Bibet. Mulai dari mana? Mau langsung saham atau mau reksadana dulu? Kayak ya tadi ketoknya mlebu nang toko iki kayak saya buka. Selamat mana Mat. Selamat kan juga baru Mas Yan. Itu seperti itu punya saya. Kalau yang satunya ya apa iki? Mat? Aku kan belajarnya sama kanggo investasi saya. Jadi kamu mau dari reksadana atau dari saham? Jadi Eka ini biar mulai. Oh ya, kemarin buka-bukanya saham. Saham Oh, ya. ya sudah. Nah, kalau saham itu lek saranku. Jangan yang advance dulu Kak, analisa yang basic dulu. Lek saranku Coba sih. Darmolo kira waduh itu advance itu. Gak, apa kan aku cuma ngasih contoh itu tadi ya. Apa artinya gini. Jadi kalau yang newbie di saham lebih baik ini nabung saham. Jadi bukan trading. Artinya nanti selamat ini tak kasih tahu loh. Untuk jangka waktu yang ya lebih dari 5 tahun gitu loh. Jadi ketika ada pergerakan turun naik, tidak kita enggak jual. Memang tujuannya memang itu adalah duit nganggur kita itu, uang dingin kita yang kita taruh di situ itu. Returnnya kita harapkan untuk jangka panjang. Nah kalau menabung maka kita lihat fundamentalnya, bukan lihat analisanya analisa fundamental, bukan analisa teknikal ataupun bandarmologi. Kalau analisa sorry gini, Eka. Kan kamu udah lumayan advance nih dibandingkan kita. Mau nggak aku punya usul aja, grup yang tertarik ini kita punya grup sendiri. Jadi rekomendasimu apa gitu, dengan pasti kan kita nanya, kenapa kamu rekomen itu, gitu kan. Paling nggak itu mungkin ya teman-teman itu bukan rekomendasi jual atau beli, tapi paling nggak dari sana teman-teman belajar gitu. Eka kok analisanya begini, dasarnya apa gitu. Mau nggak kalau kayak gitu? Boleh. Nah, ini aku sebenarnya punya channel loh, Rek. Channel YouTube ya. Coba tak golek ada sing tak share ya. Itu salah satu di situ ada dasarnya aku nganu. Ya, saya ya. Ya, enggak maksudnya gini loh kan, kamu misalnya nih, guys, aku mau kan kamu pasti udah menganalisa dengan segala ilmumu dong. Aku mau beli ini guys, gitu kan misalnya. Kalian ini bukan rekomendasi, kalau kalian tertarik dasarnya ini. Jadi sekalian kita berinvest, belajar, duit-duit kecil-kecil gitu misalnya kan, belum berani besar. Tapi sekaligus kita belajar, oh Eka kok analisanya gini. Kalau aku nih misalnya nih kamu rekomen nih, Des, aku mau beli Crash misalnya kan. Atau aku mau beli Antam gitu. Kenapa Kak? Oh karena begini. Paling nggak aku belajar nih, ngikutin cara berpikir kamu gitu loh. Iku nang YouTube ku ono sebenarnya. Jadi saya itu melakukan analisa mingguan, sempat tapi kira. Terus sama analisa harian. Saya coba tak kayak contoh di situ ada dasarnya. Tak buka no YouTube-ku ya. Nah, ada salah satu jelas yang cuma saranku yaitu jangan untuk semua yang tertarik aja. Ya tertarik. Takutnya nanti ada yang nggak suka. Nggak suka, ya bener. Makanya kan iki wingi apa Yana kan wingi kan sebenarnya kan japri aku itu Yana itu. Japri aku Lis. Ya apa kali ya wis enggak apa-apa ya tuh. Yang berminat saja, jangan semuanya. Takutnya kan grup kita itu kan grup umum, bukan grup. Ya, paling enggak 5-6 orang ini dulu. Nanti kalau yang lain yang tertarik, biar mereka masuk gitu Kak. Sebenarnya apa jenenge? Ada lagi sih sebenarnya nggak sempat gabung wayan akeh kok sih anu. Sebenarnya like 10 ngono mungkin. Ya, kamu bikin aja Kak, grup Kak. Iki ya Rek, coba so ketok enggak sih. Iki salah satunya ya, cuman memang disclaimer mode on nih kira. Jadi semua ya itu, bukan rekomendasi jual beli lah. Rekomendasi jual beli. Gue pas aduh Mas. Kamu ya opo kae lho ya gak gelem aku lek ngono. Ya kamu bilang ini bukan rekomendasi jual atau beli, tapi saya melakukan ini, kalian mau ikut silakan, nggak ikut ya nggak apa-apa gitu. Di setiap video saya itu selalu saya sampaikan ini contohnya Rek ya. Ketok gak iki? Cili ya, Iki biasanya
Nah, ini ono sinyal lagi. Saya ngasih sinyal. Biasanya di sini ya, kayak iki list lah, kayak ini berarti beli. Hmm. Nah, kemudian di sini Itu kita Golden Cross ya? Itu Golden Cross, bukan? benar, Ya. Golden Cross. Nah, itu kita pada saat yang di atas ini gampangnya ini lah, tanda ke atas ini berarti buy, tanda ke bawah ini berarti sell, itu aja. Itu. Iya, cuman menentukan ini kalau bukan orang yang advance nggak akan bisa. Iya, ada Saya alasannya. aja miss beberapa kali. Ada alasannya memang, ada analisanya, ada alasannya. Nah, aku sih memberikan ke teman-teman lebih baik teman-teman itu tahu. Jadi tidak terus opo aku waktu itu opo kapan jual kapan. Nah, gak pinter-pinter lek ngono. Jadi lebih baik tahu asalnya dari mana, kenapa kok ini beli, kenapa kok ini kita TP itu kenapa gitu. Teman-teman harus tahu. Dan di buku ini ono anune kapan. Itu apa itu Kak? Yang bawah itu stokastik kan? Oh, ngerti ngono awakmu satpan berarti. Enggak ngerti, tapi maksudnya aku belum bisa pakai, aku ngerti istilahnya, tapi aku belum bisa, kalau stokastik gini itu artinya begini, aku belum sampai situ. Ya, seperti itulah sederhananya seperti itu. Dan ini memang nggak bisa dalam jangka waktu singkat dipelajari dengan cepat itu nggak bisa, Rek. Aku dewe ya pelajari setahun, 2 tahun iki. Seperti itu. Jadi nah, lek nabung saham lagi kayak Maret iki. Nah, iki ketika kita ambil di sini ya iki sing tak tunjuk kursor Kamu ya. entry itu saat Maret itu market crash itu. Aku entry, tapi wis tak tol. Wis tak tol tapi gak sempat sampai tertinggi enggak. Soalnya wis gatel, keburu gatel. Kalau belum mau dead cross ya jangan dijual dulu. Ya, itu apa psikologisku. Psikologisku kurang ning kono. Nah, ini kalau kita ambil di sini iya, SG apa kowe saham kowe gak? Iki iki Mat ya. Iki apa sih iki? Saham apa sih iki? Gabungan apa? Iki saham, persaham. Ini apa ini? Sama apa ini? Antam dah ya? Sido muncul. Oh, Sido saiki luar biasa. Luar biasa itu Sido muncul. Kita orang farmasi itu harusnya ngerti ya, kita software ya. Nah, seperti tapi itu. Wis ketinggalan. Nah, itu. Tapi kan kalau kita memantau ya, kita fundamental kita bisa sebenarnya masuk dan enggak usah dijual ketika naik turun ya biasa, biarin aja seperti contohnya mau Antam itu, Rek. Antam itu sempat 700 aku tuku waktu itu. Tapi sebut jual. Tak dol 1.100, ternyata 1.100. Ternyata 1.100 lebih sampai 2.000 lah itu loh. Aku kemarin virtual itu ya, aku beli Pigas itu virtual ya. Aku untung 30% tak jual. Tiba-tiba saiki 50%. Iya wis lah. Itu memang psikologis kita itu memang kita itu kalahnya psikologis kayaknya. Susah kok. Setiap orang enggak apa ya. Masalahnya duitnya gak kayak lo kengkong kan? Iya, kita itu greedy itu mental itu susah kita mau mengatasi itu. Ya mental memang mengalahkan mental itu lebih susah daripada hal-hal yang lain. Nah, nek nabung saham awakmu ya suwi gitu loh. Berarti iya. Pakai uang dingin gitu loh, jangan dipakai uang panas. Uang dingin. Jadi ketika itu turun kayak wayan wingi, kok turun. Lah pas tuku gak ngomong aku ya. bareng modot ngomong aku, "Ya opo iki Kak?" Aduh. Kira orang gabung ya. Kayaknya gak pantau, kayak liburan iki. Wingi ngomong atene gabung. Gak mantau. Wes gini, kan, sekarang gini. Kamu habis ini kan bikin grup ya, kita nih yang berminat. Terus kamu share portfolio kamu apa? Cuma sekarang udah pada telat kali ya beberapa ya. Udah pada telat. Nah, yang menurut kamu bagus untuk diinvest apa gitu? Bilang aja, ini yang aku mau beli tapi disclaimer ya guys gitu. Ini bukan boleh nanti gitu loh. Jadi aku jadi mikir, Eka kok mau beli iki, kenapa gitu? Aku juga belajar kan. Nanti dianalisa sendiri bener enggak gitu. Ya, aku kan nanya sama kamu kan. Itu caranya itu bandarmologi, aku gak tahu caranya ya apa. Nanti aku bisa belajar sama kamu. Nah, bandarmologi ini ceritanya singkat ya. Bandarmologi itu analisa berdasarkan market maker. Market maker itu bandar, Lis. Jadi dia yang suka goreng saham gitu ya?
di setiap saham itu pasti ada pemodal besar yang masuk di situ. Nah, bandarmologi itu bisa mendeteksi kapan market maker itu masuk di saham tersebut dan kapan dia keluar. Itu kan ada aplikasinya sendiri ya, yang misalnya Ya, aku pakai aplikasi aku. Itu sudah pakai five aplikasi. top buying sama Ya, five top seller itu kan. bisa dihitung secara manual sih bisa pakai net sell, net foreign sell sama itu ya, net buy foreign itu. Itu bisa seperti itu. Tapi aku sudah pakai aplikasi, jadi nggak usah hitung. Oke. Jadi aku itu sebenarnya join grup Telegram apa-apa. Jadi dia tuh selalu tiap hari ngasih, tapi udah lewat gitu loh. Ini percuma loh. Percuma gitu. Banyak grup Telegram yang teman-teman jangan terjebak ya. Kadang ada grup yang miliknya miliknya bandar tertentu yang memang sengaja dibuat untuk pom-pom. Ya tapi telat gitu. Jadi ketika kita masuk kita sudah nyangkut akhirnya malah dibanting kan ya repot ya gitu. Jadi lebih baik memang pakai analisa sendiri. Nah, aku bandarmologi itu seperti itu. Jadi memang kita tidak pernah tahu kapan bandar itu masuk, tapi kita kan bisa ngikutin gitu. Berarti kamu ini ya beli aplikasinya itu ya bandarmologi itu. Iki hasil ngoprek lah, hasil ngoprek teko teman-teman apa tuh. Jenenge apa iku, Kak? Iku mau Amta Amta itu ya. Piro iku, Kak? Angelo Merkel itu. Enggak gini aja lah, sementara aku nunut kamu aja lah bandarmologinya. Aku pakai yang simpel-simpel aja. Itu kok gratis, nanti saya kasih free kok teman-teman kalau mantau videoku ya. Itu bisa dia kok. Nanti inputnya barangnya wis aku. Jadi nanti teman-teman. Kamu wis wani sama portfolio piro gak mainmu? Hah? Nah, aku sih berapa juta? Gak banyak sih, cuman memang untuk tak persiapkan untuk iki Jainul ya. Jainul iki pakar. Jadi kalau aku mikirnya gini lah, sekarang ini kita belajar pakai istilahnya uang jajan lah. Sulis paham ini ya, supaya kita free financial itu pernah menonton video yang aturan 4%. 4% rule. Nah, kita itu kalau mau free finansial ya, itu ada aturan namanya 4% rule, jadi aturan 4%. Jadi terus terang aja, saat ini aku itu, duitku itu bentuknya LM sama deposito syariah, masih. Sebagian uang jajanku yang biasanya aku nge-mall, biasanya aku belanja online, yang gitu-gitu. Wes iku di anu. Aku kan bibit iku. Iya bener. Aku baru begitu. Kalau saham aku masih virtual karena aku ngerasa aku belum pintar. Kalau bibit kan aku ngikut aja manajer investasi yang bagus mana, itu uang jajan terus terang aja. Aku belum berani istilahnya aku misalnya duit yang harusnya masuk deposito tak lebokno bibit, itu aku belum sampai segitu. Nanti lambat laun kan akan tahu Sulis ya. Balik lagi ke bandarmologi. Jadi ketika bandar masuk kita masuk. Nanti ketika mereka keluar kita ikutan keluar gitu. Jadi kita ngikut pergerakan mereka. Jangan pernah melawan. Itu analisa bandarmologi seperti itu. Itu berdasarkan indikatornya ya podo teknikal. Nanti interface-nya nanti kamu ya, karena kamu kan punya aplikasi tuh. Eka bilang keluar semua. Masuk. Aku ono sing liyane iku Ami Broker, pakai Ami Broker ya iso iku sing harian iku. Ono Ami Broker iku charting lain dan ada anunya itu di situ koyo arah hunter ngono iku ono ya kan. Cuman ya semuanya sama itu, cuman itu yang jangka pendek. Kalau yang jangka panjang pakai bandarmologi seperti itu. Jadi yang aturan 4% itu penelitian wong ekonomi sesuai bisa tahun 94. Itu kalau kita mau free finansial, maka kita harus punya minimal untuk yang kita investasikan itu 25 kali pengeluaran bulanan. Itu maksudnya 25 kali pengeluaran bulananmu piro? Misalnya piro ya. Itu kalikan 25. Kalikan 25, angkanya berapa? Nah, kita harus punya dana sekian untuk kita investasikan di komponen investasi yang mau macam-macam mau, ono sing jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu mau. Baru kita bisa 2% iki.
Baru 2%. 2% dari penghasilanku sing tak main. yo angel mencet aku dewe ya guru-guru sampai situ. Soalnya kita kan memang bukan dari dari sononya kaya, dari sononya kaya kan enak. Nah, Karena ya itu tadi mikirnya panjang karena apa ini tuh butung. Orang Jawa bilang keringat. Gitu. keringat kuning lewat dewe iki kan ngono. Nah, nanti jadi kita itu nanti hidupnya dari returnnya itu dari dividen, dari capital gain, dari modal yang kita taruh itu tadi. Dan itu tidak akan habis sampai sekian 30 tahun kemudian. Nah, itu yang namanya free finansial. Aku ya pengen ngono. Nah, itu juga untuk menabung sekian itu ternyata juga sulit banget. Nah, itu seperti itu. Nanti tak jelas Nul, kesempatan yang lainnya seperti itu. Nul, Jainul metu Nul. Terus terang masuk di saham itu duluan Jainul daripada saya. Nah, saya belajar dari beliau caranya buka akun dan Jainul ternyata nggak iso njelasno waktu itu langsung hubungono agene ae kan. Wah, berarti ini Jainul wes ini ya kaya raya jadi saham ini. Jadi kerjanya itu cuman ini doang, buat status doang. Sepertinya begitu beliaunya, Jainul. Wah, luar biasa. Saya masuknya lebih lama Jainul itu. Cuman beliaunya juga sebenarnya. Jainul ini masuknya dia nggak sampai belajar ke teknis-teknis. Aku kan belajar karena aku seneng aku seneng sinau sing anyar ngono seneng. Jadi aku belajar dhewe. Jainul mungkin beliaunya ya sebatas ini gitu saham yang harus ditabung ini. Lah Jainul rekomendasinya dari mana kalau dia nggak analisa sendiri? Nul, metua Nul. Lek Jainul setauku modelnya beliau nabung saham nih. Berarti di bank gitu. Enggak taunya enggak, yang pakai sekuritas. Si pakai sekuritas saya dulu tuh, pakai sekuritas. Okay. Setahu saya beliau punya BRI itu punya. BBRI. Aku kecewa kalau itu aku pakai Aksa Mandiri. Ya aku bilang aku tiap tahun nabung hampir 10 juta dan itu hampir 10 tahun sampai sekarang kok baru berapa itu 33 juta atau 40 juta. Asuransi Biar kan nggak tahu kan, biar nggak tahu. Aku ya juga pernah keblowok kok di itu jenenge tabungan pendidikan nih loh. Aku masuk di Manulife itu tabungan pendidikan. Iku ya itu tak jarno, tak tunggu sampai nanti kalau butuh baru tak ambil. Itu nilainya juga jauh, baru 50% daripada modal yang aku tanam. Makanya sama lah. Kalau asuransi seperti itu, Lis, ojo. Mending ya reksadana dhewe. Wis kadung iki, makanya gak tak isi meneh, tak jarno ae kok oleh diambil ambil. Aku wis oleh diambil, cuman gak tak ambil wong sik 50% gawe opo. Itu saya pernah di Manulife dan loro ya aku malah. Prudensial. Iku Lis, pengalamanku sih seperti itu. Nul, kowe kendala jaringan Nul gak muncul. Jadi seperti itu ya. Kayak fundamental itu tadi, Lis. Fundamental itu melihat value investing kayak Lo Keng Hong itu. Jadi kita melihat saham sebentar. Analisamu yang sejembreng tadi, bisa nggak sih step by step? Hah? Iso. Nah, tonton neng YouTube-ku mari yo. Oh, di YouTube sono ya. Nanti kasih linknya ya di grup ya. Itu. Kamu tugasmu habis ini bikin grup saham ini. Habis itu kamu share info-infonya di sana, jangan di grup umum, nanti takutnya yang lain nggak mau gitu. Ya benar, pasti ada yang nggak mau juga. Wong berpikir apa namanya ya, kita itu sudah termasuk orang-orang yang sedikit lah yang dari sekian banyak orang-orang di Indonesia yang sadar investasi. Yang lain-lainnya itu mungkin malah itu justru koyok ngene kok investasi kok. Itu masih banyak. Ada yang bilang main saham kok gak kira sugih. Iya, di teman-teman kita masih banyak itu. Di grup kita sudah, di grup Farmasi Uner itu. Ada kok yang seperti itu. Aku kalau ada juga tekor, nggak bakalan sugih. Aku di Japri, ojo iya pandangan kita nggak sama. Nggak ngerti teknikal, nggak ngerti investasi. Iya, aku ya cuma ngomong iya, mungkin enggak. Kenapa aku itu percaya waktu itu? Temanku yang gajinya aja mungkin, dia tuh pernah waktu itu ditawar Smart Friend ya, dikasih 150 juta per bulan, dia nggak mau kan. Dia tetap stay di company-nya sekarang.
Dan itu dia main saham. Jadi aku tuh percaya kalau orang pintar aja mainnya saham, pasti kan ada sesuatu di situ. Awalnya Ada tuh sesuatu di bego-begoan situ. begitu aja gitu. Terus dia bilang, aku ajarin ya kayak tadi. Kamu beli apa, aku beli apa. Enak aja enggak belajar. Terus kasih tuh linknya Ryan Filbert lah siapa sama dia kan. Dari situ Memang aku benar, belajar. kita belajar, harus belajar sendiri memang, Lis. Benar itu, temanmu benar. Kalau kita hanya sekedar mengandalkan sinyal, mengandalkan nggak pinter-pinter, besok Nggak jelas pintar. ya nggak pinter-pinter, wes. Ditipu tok malah koyo sing Betul. mau sing diomongi Yana itu kok aku merasa riskannya di ininya ya, di personnya itu ya, yang ngelola dananya dia. Itu aku gak percaya aku lek ngono iku malah. Apa namanya orang ya, koyo Jouska itu, kasus Jouska itu. Bisa jadi nanti suatu saat dia gak tahan. Tapi pipet itu kamu pernah nyairin, Kak? Aku belum sih, baru nabung terus. Belum, gak pernah tak ambil itu. Pokok ada, lu tak masukin ke situ, ada, lu tak masukin ke situ. Dan itu kalau misalnya nih kita mau beli Lancar apa? kok, tapi jarene kok Lis, enggak cepet ya kok. ada OJK-nya segala macam. Jadi misalnya nih kalau aku pernah lihat video, itu dia tuh punya 250 juta. Dan dia tuh mau buat beli apa, dia endapin itu di bibit 2 bulan atau gimana. Dan itu lancar kok dia cari. Iya benar. Seperti itu. Ibaratnya ini aku kisah paling terkesan ini gitu loh. Apple gitu loh. Kita beli MacBook, mending beli sahamnya Apple daripada beli MacBook-nya kan. Kalau sahamnya aku tetap Apple produknya tak tuku kan. Wes keracunan apa oleh aku. Iya. Nah aku kok gawe Apple itu masih ya pakai basis tuku Windows Apple aku. itu kalau pakai Indo Premier ini bisa tak? Tuku Apple. Aku saham luar itu aku juga barusan masuk aku bisa. Jadi aku itu larang kah tapi kan ada yang murah kok, ada formatnya namanya eToro. eToro itu murah. Iya eToro pernah dengar. Aku wis collect Netflix, saham Paang itu yang luar memang untuk jangka panjang dan return-nya tinggi. Saham Paang ya, Facebook, Amazon, Tesla, itu bagus banget itu. Dan kita nanti dapatnya dolar. Aku sih gini lah, step by step dulu. Belum banyak sih. Jadi teman-teman nih yang berminat nih, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu kan, sharing ilmu aja. Iya, aku jelas berminat. Aku mau pertama mungkin aku mau buka Indo Premier itu karena murah kan. Karena Stockbit itu aku mau deposit 5 juta ya saya mikir-mikir gitu kan. Ya kan? Bisa aku mau itu Indo Premier karena kan murah. Aplikasi ini ya kan? bagus kok, Lis. Aplikasinya Raditya Bika itu juga pakai ya. User friendly lah. User friendly bagus banget kok di situ. Dan anunya cuman KYC jenenge kirim foto KTP untuk verifikasinya. Stockbit kan sama, Stockbit juga sama kayak gitu sih. Aku udah buka, tapi belum tak isi duit karena aku ngerasa analisa Stockbit iki gabungan karo Sinarmas ya. Sinarmas ya. Punya Sinarmas. Tapi dia ini kalau aku lihat ya, karena aku belum buka Indo Premier ya. Semua informasi finansial, chat apa segala macam, misalnya PER, PBV segala macam tuh bagus. Stockbit di situnya bagus. Fundamentalnya lengkap. Kita mau cek PBV, PER, DER itu bisa di situ. Nah, itu lihat aliran fundamental seperti itu. Itu bisa ya. Kita kapan kemarin kita aku mau beli Pigas, mau tak isi 5 juta, aku mau beli Pigas gitu loh. Cuman wah Pigasnya udah telat nih aku. Telat. Tapi masih mending itu Kak. Mungkin sekarang masih sekitar 40% diskon lah. Pada saat aku mau ngisi tapi gak sempet itu masih untung 80%, masih lebih murah 80% itu sebenarnya. Dan iki minggu ini koreksi gitu. Makanya wayan mlebu kan nyantol. Koreksi. Itu tapi ya SG-nya masih bagus ini. Masih bagus, iya, masih 6 ribuan kok, masih bagus itu. Sama seperti sebelum Covid itu malah lebih tinggi saiki. Tuh. Mungkin ini akan turun sedikit ada ini loh, varian baru Covid itu mungkin akan koreksi lagi kayaknya seperti itu sih kalau. Ya biar koreksi dulu nanti. Biar koreksi dulu. Koreksi dulu bagus itu masuk di situ seperti itu sih. Jainul enggak respon enggak? Dendi, Fauzan? Bat? Zainul iki wis profesor di atasnya profesor apa lagi ini? Profesor emeritus. Profesor emeritus. Profesor pensiun lah.
Hah? Ambil bersih-bersih omong. Oh iya. Jainul, kamu udah kaya raya dari saham kok gak bilang-bilang. Aku lo gak diajari. Bangkrut. Bangkrut piye? Gak mungkin. Wong wis pinter kok bangkrut. Eka. Ya, Oh, dia pakai Zan. sekuritas ya, Kak? Dia nggak main sendiri sih. Suka. Gimana? Diulang. Zan, gimana? Metastok itulah aku nggak ngerti. Di Metastock itu sama dengan Ami Broker, Jan. channelmu ada yang dari dasar. Ada nanti apa yang Apa nama channelnya? penjelasan Metastock. Penjelasan, Jan. Kita channel iku jenenge apa sih, Kak? Tak follow deh. Eka Vlog sih ya. Vlog. Oh, oke. Sik tak ono anune biasae ono iki nih ono file kok. Di arek-arek biasa ngajar aku tak. Endi yo. Lho, saya tak, kamu iku dosen ekonomi ta saiki? Enggak lah. Enggak iki apa gabung jadi siji karo anu to Le, sapa jenenge karo channelku iki gabung dadi siji karo channel kuliah. Yo gak apa-apa arek-arek yo banyak yang seneng kok lihat. Gitu. Aku ya pengen belajar bandarmologi itu belum ngerti. Nah, Metastock itu sama dengan Ami Broker, Jan. Jadi apa charting dia itu software charting, Jan. Iki siapa Fauzan iki ya wis profesor tingkat Oh, dewa. iki pinter Fauzan iki wis masuk lama juga kayaknya beliau. Ya, aku baru ini dari bulan apa ya? April kalau nggak salah itu. Kamu masuk di mana? Sekuritasnya apa, Jan? Aku pakai Pintraku. Oh, Cuman Pintraku. saranku jangan pakai Pintraku karena aku sudah pakai gitu. Jadi Iya, jangan Jan apa sarannya jangan pakai Pintraku. agak-agak ya iPod itu bagus Mirai. Iya, pakai iPod iya, pakai iPod. iya. Hot ya Mirai Hot itu bagus, Iya. bagus. Yang Indo Primer itu pakai aplikasi download di iPod. App Iya. Store gitu. Iya. Heeh. iPod. iOS-nya juga ada kok, Lis kalau aja pakai yang iPhone awakmu ada iOS-nya juga di situ. Coba cari Indo Primer. Indo Primer. Kalau aku sih pengennya ya Fauzan suaranya kecil banget, raja mendekat. bandarmologi itu yang pengen tahu ininya caranya gimana. Jadi simpelnya ya seperti itu, San. Jadi kita jangan melawan bandar. Kita ikutin bandar aja karena kan kita retail kan, kita trader kecil kan. Kita ikutin Sorry mereka. ya Kak, itu iPod itu dah. iPod itu Indo Iya, Primer. iPod, new iPod neng Android, new iPod. iPod iku enake iku Lis, lek awakmu mlebu ning kono, duwite gorong dimasuk ditukokno saham ya. Otomatis dimasukkan di RDPU. Apa itu Di RDP? reksadana pasar uang. Oh, oke. Jadi tetap oleh ada return. hasilnya? Oleh return. Masalah Kak Sari Kak. Oh. Iso di set. Iso. Bisa. Ono adune kok, ono pilihan deh kalau mau yang Enggak, aku itu bukan orang yang kusuk tapi ya belajar lah ya. ya. Akun apa berarti dari awal kamu mengajukannya akun syariah. Syariah. Ada anunya di situ. Ya, cuman beda anunya atau beda returnnya memang nggak terlalu besar sih, tapi ada returnnya yang jelas lebih besar daripada suku bunga deposito lah. Tuh. Jadi enaknya iPod itu di situ kalau dananya nggak masih kita masuk di reksadana rekening dana nasabah kita, maka otomatis akan ditempatkan di RDPU yang Tapi RDPU-nya itu aku bisa milih. Syariah gitu. Bisa. Oke, save lah gitu. Bisa. Jadi nanti dana kita mengendap itu tetap ada anunya, tetap ada returnnya, tidak. Iya, aku lagi belajar lah ya. Masih pakai kartu kredit juga karena kalau ngetrip kan mau nggak mau. Cuman ya aku usahakan jangan sampai telat bayar jadi nggak keluar bunganya. Awakmu nggak carane iku ya apa jenenge? Enggak, soalnya iya, maksudnya kan kalau di agamaku kan hal kayak gitu kan krusial gitu loh. Ya, jadi benar. aku belajar. Jadi belum sampai dapat ini kan, dapat charge bunga dibayar dulu, jadi kan. Jadi kan minjem manfaatin anunya kan ya, boleh. Seperti banyak kok yang seperti itu juga. Ada banyak ya. Iya, Zan. Jadi seperti itu Zan ya, jadi kita nggak ngikutin
nggak ngikut jangan sampai kita melawan bandar tapi kita ngikutin bandar. Nah, bandarmologi sih prinsipnya seperti itu. Nah, itu analisanya dari volume perdagangan dan dari net asing itu, net jual asing sama net buy asing. Itu bisa dideteksi, tapi memang tidak bisa hanya 1 hari. Tapi Cuman, Kak, itu kalau kita nggak punya aplikasinya, rada susah membayangkan. iya, makanya aku mau di awal kan, iki kudu jelaskan dari mana dulu gitu, dari awal dulu atau dari mana, soalnya kayak Pak Slamet kan, Pak D Slamet kan juga, memang beliaunya kan baru mengajukan akun, jadi belum ngerti sama sekali, tapi Slamet kan sering jabrian karo telepon aku, jadi beliaunya sih sedikit-sedikit mulai paham. Begitu. Mat, muncul loh, Mat. Tika kemana Tika ini? Apa? Tik, di jalan ya Tik ya? Pak, saya mau minta maaf ya Pak. Iya. Apa Mat? Sebenarnya kamu ada apa? Sebenarnya kamu ada perasaan nggak sama suaminya? Demi Allah Pak, emang saya pernah Oh enggak. Aku ning kampus ora ono apa-apa. Demi Allah. Nyatanya kita ganjeng, Allah sampean seorang tipe, seorang tipe. Loh, aku nggak- cari perhatian. Siapa Bu? Saya. Iya, saya nggak pernah beda sama yang lain. Saya nggak pernah lakunya. Apa iki? Boy. Iya saya. Tapi kamu nggak pernah. Tapi kamu suka. Demi Allah, demi Rasulullah saya nggak pernah. Selamat ya? Tapi saya Mbo apa ya? Mat, demi Allah Bu. Ora ono apa-apa. iku lho backgroundmu iku apa iku? Sinetron. Sinetron apa ngopo kowe? Loh, iki Daripada kopi terus, mendingan ngomong baik terbuka Ya. perasaan. aku ora ono apa-apa. Tenan. Aku karo mahasiswa PKB karo Tapi kasih. ini orang sedikit Aduh, ini terjadi keributan. saya belajar apa namanya Pak? Semoga bukan jangan istrinya ya. Di-unmute ya, di-unmute ya. Kok Tapi kamu belajar. Itu enggak sukanya kamu terlalu banyak besok cari perhatian. Wis tak unmute. Timbang anu iki Waduh, ini- di-record iki ya opo. Semoga bukan pertengkaran keluarga ya. Lama tukaran karo bojone. Iya, kok gara-gara Covid jarene. Lah kok iso? Ya yuk wis lanjut. Apa pandai iki? Pausan. Pausan bisa mungkin cerita pengalamannya apa? Apa kak? Pengalamannya selama ikut Fintraku gimana ya? Tergantung. Kalau istriku bilangnya oke, kalau aku enggak. Iya sih, kalau aku sih nggak pernah pakai, cuman ya nggak bisa ngejas sih. Kalau dipakai trading, average-nya tuh ngaco. Oh gitu ya? Iya. Oh. Jadi kalau invest, yang Pintraku punya aku tuh aku pakai buat invest. Jadi kalau udah buat transaksi, average-nya ngaco. Kita salah sell. Ininya. Duh. Gitu ya. Gimana? Maksudnya gimana? Aku Kalau pernah dipakai- punya bris di harga 300. Paling pas itu Begitu naik, aku sell, terus beli lagi. Nah, average-nya tuh balik ke average awal. Gitu. Nah, Oh, berarti anu itu Zan. Sistemnya atau servernya ya belum. iya. Dan aku konsul ke salesnya, nggak jawab-jawab. Sehari 2 hari aku konsul lagi, tetap nggak dijawab. Ya wes, Wah, yo. Wah, aku selesai gitu kan. Jadi Jadi dialihkan sing populer wae Oke. Zan ya. Indo Primer apa. Oke, Pintraku, aku Hmm. pakai untuk invest. Jadi kalau invest, aku taruh di Pintraku. Ya kayak katanya Sulis tadi, Nabung. pegas. Ya. Ya, aku punya pegas. Jadi Sulis kalau mau beli ya jangan sampai beli satu aja gitu. Belinya Iya macam-macam. rugi lah kalau invest ya. aku belum ini, Kak. Aku masih virtual. Aku belum ngisi dana. Aku belum berani main saham aku.
nunggu Eka ini loh ngajarin biar pintar. Karena aku ngerasa analisaku itu cuma 70-80% akurat gitu loh. Aku Itu- belum really independence gitu loh. 70-80 itu sudah bagus loh, Lis, sebenarnya kamu. Lah aku maunya akurat. Bagus kalau Bagus loh. 70% itu. Iya. Aku malah nggak berani. Heeh. Enggak, tapi kan virtual toh. Kemarin aku Memang bilang main di kok aku virtual sampai tidak untung. sama. Tidak sama Kan dengan itu dikasih 100 juta ya modal virtual itu. Itu udah sampai aku tuh untung sampai berapa juta gitu, kok lumayan kok aku itu. Cuman aku ngerasa kok aku ya itu karena 5 juta itu aku kan mikirnya kemarin nggak ada ya ini yang istilahnya nama pemula ya. Ada nggak sih yang lebih rendah supaya aku tuh sama kayak Bibit lah. Kalau misalnya uang jajan 500.000 tak masuk no, ini tak masuknya duit-duit yang harusnya aku belanja online itu biasanya tuku sepatu gak jelas iku kok tak tuku no saham gitu loh. Wis bener berarti wis mindsetnya wis bener sebenarnya Sulis. Bener, tapi tuku sepatunya saya pancet. Nek converse diskon ya aku tetap tuku kan. Itu masalahnya. Penyakit kaum hawa. Lah gimana kan nggak bisa ke mall kan? Iya, Biasanya bener. online shopping kan saiki. Berarti kalau Sulis seperti itu, Fauzan juga seperti itu ya mindsetnya berarti ini lebih ke arah fundamentalis ya, apa fundamentalnya. Sulis tadi kan ngerti tentang PBF, PER itu ya. Itu bisa Ya. dianalisa dari situnya kok, Lis. Ya aku Nah, itu yang tak andalin itu, aku fair. cuman ngeliat nih kalau di Stockbit, aku lihat financial report. Iya PBV-nya, benar dari situ. ya kan, PBV-nya aku mesti Lihat lihat dia PBV. masih jauh di bawah. Ya kan, kalau misalnya udah kayak UNVR itu kan udah terlalu bagus tuh, terlalu mahal itu aku nggak beli gitu loh. Itu udah nggak diskon kan. Cuman aku lihat PBV sama PER-nya itu yang pertama. Oke, PBV PER-nya masuk. Yang kedua aku ngeliat IMI-nya. IMI-nya itu Terus 20 sama 60. Ya kan? PBV sama PER-nya jangan 1 tahun loh. 5 tahun paling nggak minimal. Oh iya, 3 tahun lah. Karena aku kan maunya investasi 3 tahun gitu kan. 3 tahun itu yang aku lihat. Nah, habis itu yang aku lihat berikutnya adalah ininya EMA 20 sama 60. Nah, kalau itu udah golden cross aku masuk. Itu kombinasi Ya. berarti Sulis kombinasi sama technical itu berarti. Cuman stokastik Fundamental. aku orang mudeng. Aku cuma ngerti chartnya tapi masuk sama keluarnya gimana aku gak paham. Jadi, wes Stokastik aku itu cuma nulis apa jenenge? Stokastik itu melihat jenuh jual apa jenuh beli tuh. Nah itu yang aku belum belajar. Terus aku sempat lihat Ryan Filbert tuh ngomong bandarmologi apa menai orang mudeng aku bilang gitu. Bandarmologi iku mau ya, iku mau. Sederhananya seperti itu. Iya, cuman kan harus punya aplikasi begitu. Kan kalau aku itu kan nganalisa itu cuman pakai punyanya Yahoo Finance. Aku kan enggak punya aplikasi. Sama punyanya si Stockbit. Stockbit itu bagus ya, bagus kok. Stockbit itu lumayan lengkap menurut aku. Chartingnya juga bagus. Kita tinggal mau pakai indikator yang mana gitu. Di Stockbit kan ono Lis. Kamu mau pakai indikatornya apa dikombinasi dengan apa itu langsung tertera di situ. Ya aku belum aku Ya, cuma pakai ya itu tadi. Apa step by step lah kayak gitu. Jadi ya cuma pakai EMA 20 sama EMA 60 begitu golden cross aku entry wes ngono dong. Tapi itu masih pakai virtual again. Jadi kan aku belum pede tuh untuk pakai duit beneran tuh. Yeah. Nah, kalau yang pede ya Bibit aku ya anggap oke lah kalau misalnya dulu ya aku mikirnya kalau Bibit itu misalnya aku salah ya udah anggap aja itu uang jajan lah ya gitu, nggak misalnya selamat gitu. Dan memang benar apa teman-teman ya benar memang kita kombinasi kita masukkan di keranjang yang berbeda-beda. Jadi bibitnya ya wis jarno terus no, enggak nanti ada yang dialokasikan di saham main dewe atau saham yang reksadana saham atau yang obligasi. Jadi diporsikan ada porsinya, ada persentasenya masing-masing. Sehingga nanti kalau ini gunanya apa? Kalau terjadi crash market seperti kemarin tuh minusnya nggak terlalu banyak kita. Karena ada yang mengcover yang di satu sisi kalau RDPU itu kan stabil. Nah, dia akan bisa mengcover minusnya di saham yang cenderung fluktuatif. Itu seperti itu. Jadi ya bibitnya ya wis terus aku ya selama ini ya tetap bibit tetap tak alokasi. Ya aku mau Indo Primer ya, aku lagi daftar iPod ya kan 100.000 kan misalnya salat paling 100 ribuan ya.
delok-delok sampai sampai apa? Iya. Ojo UNPR ya, ojo Oh, ojo UNPR ojo ini ya. Pitung juta UNPR ya. larang ya. 7 juta lah UMR. Enggak nasi kayak Pigas gitu-gitu paling kan. Nah, bisa 1 juta berapa kan Pegas itu 1 juta berapa untuk satu. Sajane ya nek tertib Ojo ya, gudang Mas, ya, garam gitu. barang gudang garam itu larang. Gudang Kak, garam. udang garam iku duduk syariah iku Kak tuku mesti aku. Oh, iya deh. Kak tuku aku mesti. Lah aku yo gak masuk aku di rokok gak seneng aku yang nggak merokok. HMSP aja, ya HMSP kan bagus tuh, tapi Mereka lagi kemarin turun loh sempet- ini rokok lagi turun semua. ya ini. kemarin aku kan nggak ngerti ya waktu itu awal-awal aku nyoba beli HMSP ya. Nyangkut nggak saya gitu. Oh nyangkut Dis. Iya turun Ya turun karena terus ya. iya. Turun terus Kemarin ini. sempat ini toh, sempat naik sampai aku untung 15%. Mau tak jual kan? Tapi kan belum dead cross. Enggak kan tiba-tiba turun tapi enggak dead cross. Ya kadang enggak harus nunggu dead cross kok, Lis. Jadi kalau sudah sekitar ya lebih dari 5% sampai 10% kalau mau. Oh, sakjane wingi iku kan nek aku iku 15 tak lepas untuk kabeh aku kan yo iku nunggu saking aku itu yang lain tak jual, cuman aku mau ngikutin tuh. Benar-benar kalau aku ngikutin alurnya dead cross sama golden cross itu aku untung piro gitu kan. Kan mencoba mumpung masih virtual ya kan. Ngaku wingi ya iku nyesel iku sing antam iku. Aduh ternyata sampai 2.000. Aduh. Yes. Yo wis untung. Enggak apa-apa. Ketinggalan kereta katanya enggak apa-apa, nanti ada kereta yang lain ya. Jangan dikejar. Pokok intinya jangan dikejar. Tunggu kereta yang lainnya kan gitu. Prinsipnya seperti itu sih. Nul. Selamat mau lapo ya. Fauzan. Zenul tidur Zenul ini. Padahal Zenul yang ngajari dulu pakai Mandiri Sekuritas katanya. Iya, saya dulu juga dikasih nomor salesnya apa segala. Kalau Mandiri Sekuritas tuh podo mbek kasus Yana tadi ya. Ya sekuritas kayak iPod gitu. Oh, tapi dia manual. Oh iya. Enggak, ada online-nya juga ada. Loh berarti selama si siapa Jainul mas ahli analisa. Jainul itu duluan gitu loh. Cuman beliaunya kan memang enggak belajar lagi tentang charting gitu. Beliaunya kayaknya ya baru awal enggak sampai advance. Tapi gitu. pasti udah lebih advance lah daripada saya, Fauzan, Zainul itu. Iya, beliaunya lebih duluan lah beliaunya itu. Ya, setahun. Zainul yang duluan itu. Saya dulu, iya. Saya juga disaranin di Mandiri dulu. Cuman kok agennya itu kayak jual mahal gitu loh. Akhirnya saya nggak jadi masuk di situ. Iya, saya japri kayak apa ya, nggak terlalu tanggap gitu. Saya nggak senang. Nggak butuh pelanggan dia sudah. Kalau yang seperti itu, ya udah saya. Nggak sekarang ini kalau bisa online ya, asalkan aman diawasi OJK. Ini iPod diawasi OJK loh. Enggak lah. iPod termasuk loh, 5 besar loh. Okay. Sekuritas 5 besar. Neo Hot itu Mirai itu juga nomor satunya Mirai nomor satunya itu. BCA juga punya lisensi BCA Sekuritas, BNI itu juga punya BNI Sekuritas. Ada online-nya juga. Jadi disitulah kalau yang nabung ya memang pada saat crash itu memang susah sih untuk membentuk mental pada saat crash itu orang-orang takut kita masuk itu susah memang. Susah banget karena kita takut turun lagi nanti gitu loh. Kamu tahu nggak sih awalnya aku main saham itu adalah karena gini. Kalau di company-ku tuh kalau kamu have a good performance itu kan dapat stock dari company. Oh iya, ya kan? Benar. Ya kan? Di level tertentu. Di level tertentu nggak semua level ya. Kemudian aku pernah dapat gitu. Cuman tahunnya ya jual-jual tok gitu kan. Aku dapat 3 tahun jatuh tempo aku jual gitu kan. Nah, sebenarnya beberapa tahun yang lalu aku tuh pernah ngikut kursusan gratis gitulah. Waktu itu pakai stock option apa-apa gitu. Cuman mainnya itu saham luar negeri dan tuh pakai yang inilah. Yang apa sih? Pokoknya mahal lah yang pakai istilahnya itu kalau turun kita tetap cut sama apa ya? Lupa.
turun tetap untung, naik tetap untung, bukan pakai saham realnya gitu, pakai option hedgingnya ya. itu loh, Heeh. ya kan? Karena mainnya saham luar negeri, cuman kok waktu itu juga 25 juta atau berapa aku nggak jadi, wes lupa kan. Terlalu riskan. Nah begitu kemarin itu kita ngobrol-ngobrol tuh yang soal usaha aku macet, kabeh kok gak jalan. Aku sempat ngobrol-ngobrol sama temenku itu yang karirnya luar biasa bagus, gajinya luar biasa gede, tapi kok dia masih main saham gitu. Terus aku ikut dong, aku bilang gitu kan. Kamu portfoliomu apa? Enak aja, nggak mau belajar. Dia bilang gitu kan. Belajar aku nggak ngerti, no putol lagi. Dia bilang gitu. Udah kamu belajar, ngikut channelnya ini. Nah dari situ aku mulai. Dari situ aku mulai belajar yang virtual dulu. Terus Bibit itu aku tertarik karena kecil kan. Kecil. Aku install gitu kan. Simple lagi, Bibit itu enak loh. Untuk pemula itu enak banget. Dan pakai GoPay kan bayarnya. Pakai GoPay bisa, pakai apa ya namanya? OVO kayak iso ya, nggak ngerti ya. Aku nggak ngerti, aku soalnya pakai GoPay sih. GoPay iso, virtual account bisa ya. Enak, itu simple banget itu. Cuman memang titik kritisnya ya kita menentukan ini apa namanya manajer investasinya. Yang kita pilih yang mana. Gitu kan sih. kalau di YouTube channel yang aku ikuti dia dari Bibit itu diajarin cara memilih manajer investasi. Ya kan? Yang 3 terbaik, tapi sebenarnya itu ya kalau kita mau main aman ya, begitu kita misalnya milih reksadana saham gitu, Bibit itu sudah mengurutkan sesuai performance-nya. Jadi bener. 3 di atas, di peringkat, itu udah pasti 3 terbaik performance-nya gitu loh, Bang nggak? Cuman ada parameter yang mungkin tidak ada di situ, misalnya modalnya harus di atas misalnya 1 triliun misalnya, itu mungkin nggak kena di situ. Jadi kalau kita percaya, oke, modalnya di atas bukan modalnya yang dimainkan di atas 1 triliun, berarti kan orang banyak percaya sama dia. Kalau kita tambahkan parameter di situ, bisa jadi urutan kita berbeda gitu. Benar. Itu makanya tadi, kalau misalnya aku ini nggak main syariah, udah pasti indeks BNI 30 itu yang tak ambil. Tapi karena aku main syariah, aku nggak ngambil itu kan. Jadi main syariah, ya akhirnya trim syariah yang paling bagus. Aku mainnya di trim syariah misalnya, kayak gitu. Kemudian yang Sukoria apa itu kan, itu juga syariah, kamu Sukoria. Yang sama aku. Yang satu lagi kan Ispring apa itu yang terbaik di syariah untuk obligasi. Menurut analisa yang aku ikutin gitu. Jadi simple ya sebenarnya. Dan aku nggak ganti-ganti lagi, setiap bulan yang tak tambah ya itu aja portfolioku karena sama, urutannya masih sama gitu. Ya pancet itu gitu. Kalau nambah ya juga pancet masuk di yang lama, nggak ganti-ganti. Enak. Karena si yang tak ikutin itu channelku aku lupa ya apa. Itu dia tuh sebulan itu juga dia cuma ini kok sebulan itu cuma 1,5 juta, jadi uang jajannya dia, uang rokok apa gitu dia masukin ke situ. Bener, gitu. Bisa. Nah, simple pokoknya, wis ditabung di situ sudah returnnya sudah jelas. Ya, cuman aku kayaknya nih ini. Jadi kalau dulu kan aku oleh duit jatah toko bojoku gitu, tak tukokno sepatu lah apa gak jelas gitu. Saiki pokoknya transfer kok bojoku masuk, aku udah komitmen. Transfer masuk harus masuk Bibit semuanya, harus gitu. Bener. Mindsetnya. Karena kalau nggak gitu bagus, ya nggak nampung-nampung. Bener, kita kerja ini sampai umur berapa? Masa ya sampai? Kamu sih mending, kamu profesor, kamu mungkin 65, aku 57 pensiun, enggak? Lu 57 ya, Lis ya? 57 aku pensiun. Sementara kan selama ini aku kalau punya duit tak tukar properti kan sama LM palingan, soalnya kan aku nggak bisa dagang gitu loh. Aku nyoba dagang gitu tak tukar kemarin tuku ruko, habis itu tak coba dagangnya gitu-gitu aja gitu. Enggak, kayaknya ya. Bukannya nambah malah berkurang kan gitu. Benar. Jadi ya saiki ya ini aku belajar, aku mungkin belum main duit besar dulu. Sampai nanti aku yakin baru tuh jepret gitu, depositoku cairin masukin semua gitu. Kalau aku udah yakin nih sama si Bibit ini, karena kalau aku ngeliat nih channel yang aku ikuti itu, dia bilang dia mau beli tanah atau gimana waktu itu, 250 juta duitnya, dia masukin Bibit itu 2 bulan. Ya, benar. Keluarnya lumayan gede, Bo. Benar masuknya. Gitu loh. Halo Hes. Halo. Hesti. Aku udah berapa puluh tahun tidak melihat wajahmu. Ya sama. Baru saiki aku dulu SD.
Gimana kabarnya Kediri, Yes? Freeze ya, freeze gitu ya. Yo, Pak Usan ini juga kalau di bisnis lebih berpengalaman ini ya, bisnis yang real. Kalau aku sih ya online ku macet ya, enggak tetap laku. Kita ini kayaknya pekerja profesional kita ini, bukan Ya, bisnis Kak, profesional. Gak cocok. Kuli pabrik, lah aku kuli pabrik kan lulus sampai saiki tetap kuli. Awakmu setia kayak Erwan ya, Lis ya. Enggak lah, aku kan ini Oh, awakmu company teko ketujuh. liya ya, Erwan niku sing nang kono terus ya gitu ya. Aku wis loncat-loncat ping 7, Kak. Erwan sing gak tahu pindah Erwan niku. Iya, Erwan. Cuman caranya bosku kan aku pernah keluar dari MSD kan. Terus waktu itu suruh balik lagi kan. Dia bilang kamu balik lagi MSD itu kayaknya kamu bakalan sampai pensiun di sini karena kamu udah pernah pergi, kamu balik lagi. Apa jenenge? Kutukan jadi. Nggak Tapi bisa balik lagi. Maksudnya aku lumayan bersyukur lah. Maksudnya company-ku ini di antara company-company-ku sebelumnya ini yang paling istilahnya itu user friendly untuk ibu-ibu bekerja lah. Jadi kalau aku misalnya ada kepentingan ke sekolah, ngurus anakku lah, ada yang sakit lah, itu aku bilang sama bos udah cuman gini, udah kamu work from home, take care your family. Mana ada company yang kayak begitu tuh. Bagus ya. Ya kan? Jadi untuk working mom itu sangat-sangat inilah friendly banget lah. Working mom friendly lah. Jadi aku nggak pernah menyesal lah. Nek nggonamu ku sahame ketoke nang Wall Street ya ono ya. Sahame. Iya. Sekarang 79 perusahaan? berapa? Kemarin aku jual waktu 86 kan. Wah, lumayan sekarang turun lagi. Ya Bosku Etoro kan iku Lis. ditahan tuh. Etoro Lis aman kok Etoro. Bosku kan ditahan tuh, aku bilang, bapak sih ditahan-tahan. Iya, kamu pinter, kamu lebih pintar dari saya katanya. Di perusahaan apa Sulis sekarang? MSD. Oh, tetap MSD. Jadi aku itu pernah nih, lulus itu aku dulu masuk apa sih? Senturi kan apotek 3 bulan doang. Habis itu masuk X-Farm. Habis itu BMS. Habis itu Sharing Plow. Sharing Plow dibeli MSD, ya kan 5 sudah. Habis itu JNJ. Sekarang balik lagi MSD. Oh, balik lagi. Iya, balik kucing CLBK. Ya bener wis sampai pensiun kayak. Sampai pensiun aku. Yo mending kayak awakmu Lis. Erwan ini kan koyo gak ono anune ngono ping pancet nang kono ae. Erwan itu Soalnya tenaga teknis ya Erwan ya gitu ya. bukan, Erwan itu suka dengan comfort zone. Lah aku kan gak. Aku ikut petualang. Oh, iya. Jadi dia mungkin sudah nyaman dengan pekerjaannya, dia punya usaha di rumah sudah gitu. Kalau aku kan enggak. Aku maju tak gentar membela yang bayar. Kalau aku kan. Iya. Tapi kalau sekarang kayaknya mikir nih karena udah berapa namanya istilahnya itu ini sama company dan aku tahu plus minus kadang-kadang itu duit itu bukan nomor 1 gitu. Jadi keseimbangan antara dapat duit sama take care keluarga itu lumayan penting buat aku. Priority aku sekarang itu. Jadi pada saat aku balik ke MSD kayaknya gajiku juga nggak naik waktu itu. Tapi ya sudahlah ya, anakku lebih bahagia aku di sini ya sudahlah ya. Gitu. Sudah saatnya memang guys. Sudah saatnya. Jadi sekarang nyari tambahannya ya kayak gini, belajar sama Pak Eka ini. Bener, lu Hesti kok metu maneng? Kayaknya sinyalnya nggak stabil ya, Hesti. Ini kayaknya gue mesti off dulu, aku janjian sama orang jam 3. Ya? Ya, terima kasih ya. Oke, thank you. Nanti jangan lupa yang bikin grup itu, Kak. Aku udah follow channel kamu, nanti aku lihat-lihat. Nanti ya bandarmologinya aku mau belajar lebih dalam lah ya. Ya. Oke, nanti tak you. bikinin grup. Ya, bikin grup, Kak. Sama-sama, ya. Ya, ini supaya kita sama-sama kaya ya. Jadi pensiun happy kita ya. Amin. Ya, iso itu pensiun happy. Iya, jadi aku tuh bilang, aku tuh kalau mau, hidupku itu taraf hidupku. Jangan sampai lebih rendah dari sekarang. Sekarang naik mobil, masuk nanti naik motor gitu. Sekarang naik sedan, masuk nanti naiknya Xenia kan sumpek banget gitu kan. Gitu kan. Ya aku maunya ya masih
sudah tidak berpenghasilan tapi tetap tidak bekerja tapi tetap berpenghasilan lah gitu. Ya, benar. Benar itu. Itu. Oke, thank you. Ya, terima kasih Sulis. Siap-siap. Jan? Kak, itu ya Kak? Gratis Kak? Metastock itu? Metastock itu saya punya softwarenya. Jadi punya filenya saya. Oh, gitu. Jadi saya dulu dapat dari teman yang bisa ngoprek gitu, Jan. Oh. Kalau satunya itu apa? Amta? Ya itu satu paket sama itu. Oh, gitu. Bisa diinstal berarti ya? Bisa. Cuman ada apa namanya ya? Ada passwordnya, ada ininya, ada itunya. Jadi kalau memang yang install nggak dari awal, nggak ngerti passwordnya, nggak bisa. Jadi filenya itu ada filenya. Saya dapat teman yang bisa ngoprek itu. Dan kalau yang Metastock itu pakai pakai data EOD, end of day. Jadi tidak live, Jan. Oh, kayak chat Nexus gitu ya? Iya, jadi kita harus download dulu tiap hari dari Yahoo Finance kayak katanya Sulis tadi itu. Baru kemudian kita analisa. Oh. Jadi ada delay. Kalau yang AMI Broker terus kita pakai real time data dari Philip itu online. Kalau Philip pasar itu berapa sih? Philip sama kok, sama kayak 100.000 juga. Iya, sama kayak iPod. Oh, gitu. Cuman kita dapat data real time, dapat data pergerakan itu real time. Nah, itu nanti itu bisa di-pluginkan ke AMI Broker. Jadi kita bisa analisa bergerak gitu, Jan. Chartnya itu bergerak real time. Ini saya nggak bisa nunjukin karena tutup ya. Pas buka gitu, pas saya nggak ngajar gitu, coba nanti. Aku taunya pakai investing.com itu. Ya, ini juga real time juga. Real time, investing itu real time. Cuman kan dia ada khusus, ada langganannya juga kan itu ya, bayar ya. Enggak, kalau investing enggak. Enggak ya? Enggak. RTI yang langganan. RTI langganan, Stockbit itu punyanya Sulis itu ya harus langganan itu ya. Aku sih pengen taunya pergerakan yang big money-nya aja, bandarnya itu. Yang real time-nya kayak punyamu tadi itu kalau bisa kan bisa tahu kita. Kadang kan masuknya pagi naik atau malah pagi diguyur turun. Masuknya memang hal-hal yang tidak kita duga sih, Jan. Mereka masuknya memang orang nggak sadar gitu, mereka masuk besar-besaran. Tapi mereka nggak mungkin satu hari terus langsung keluar, itu nggak mungkin, Jan. Kecuali gorengan loh ya, kalau gorengan lain loh. Iya, gorengan sih. Kalau goreng, nggak berani aku kalau gorengan. Kalau yang di Mirai itu untuk gorengan. Iya. Kalau aku tak pisahin, memang untuk yang Mirai itu untuk yang trading jangka pendek, terus yang Indo Primer itu untuk nabung kayak kamu itu apa? Simpan. Iya, Pintraku punya aku yang kayaknya aku biarin di Pintraku. Simpan udah biarin wis. Baru nanti kalau lebih dari 100% atau berapa gitu baru dijual. Masih jauh sih punya aku, masih belasan persen ini. Pak Usan apa sahamnya yang pernah masuk di apa aja? Pegas dong. Aku punya Pegas, punya ini, punya Antam. Antam ya, bagus-bagus kok itu. Aku yuk Antam Telkom. Masuk, PT Timah pernah masuk, Bank BRI. Itu yang punya aku di ini. Telkom juga iya, saya pernah. Ya di Telkom, ULTJ. Cepin pernah masuk enggak? Cepin itu ya bagus. Cepin, aku kalau harganya mahal itu, kalau ada apa-apa trade down-nya itu yang susah. Uangnya kan terbatas gitu. Jadi kalau turunnya langsung Telkom lah di situ gitu. Cepin memang agak mahal sedikit lah sekitaran. Iya, kayak Antam sekarang 1.700-an kan? Iya, 1.700. Butuh kalau cuma nabung 1 juta 2 juta sebulan habis untuk trade down aja kalau ada apa-apa. Aku Antam itu masuk di 900 ya. Pas itu turun sampai 700. Udah tak biarin. Aku jual. Aku tak biarin. Ternyata malah
naik Punya gila-gilaan. 710 lot. Untung gitu lah aku jual lah bulan Juli. Gitu. Aku tak biarin, udah biar wis. Setelah itu masuk Minus lagi harga iya, 1.000. wis. Dan 1.000. ternyata langsung naik tinggi gitu. Aduh. Iya. Jualnya aja kepagian, aku jualnya keduluan ya apa? Terlalu dini saya jualnya. Ternyata sampai 2.000. Di ramalnya kan naik ke 4.000 itu. Iya, itu bagus itu. Kalau teman-teman mau ya Antam itu masuk, itu bagus itu. Tapi tunggu dulu ini ya, kan ini masa koreksi ini. Akhir tahun ini kayaknya koreksi nih, Jan. Iya orang. Iya. Ya ini tahun-tahun pertama sih buatku, jadi nggak tahu kalau akhir Desember gini orang-orang take profit semua. Nah itu kemarin Wayan itu kan bilang ke aku sudah, ayo aku buka akun Indo Premier Kang. Tahu-tahu kemarin dia ngambil posisi ternyata Senin itu. Terus bilang, gimana ini turun? Loh, kamu ngambil apa gitu? Apa yang dia beli? Antam? Apa ya dia beli? Kayaknya apa lupa aku Jan. Pokok dia kemarin japri ke aku. Kok aku sudah ngambil ini kak turun gimana ini? Loh. Lah kalau kayak gitu-gitu itu kan ya kita susah gitu loh sebagai teman kan dia ngambil posisi kan nggak bilang-bilang. Tahu-tahu turun. Menurut aku tahuku blue chip semua yang dia beli. Ya, memang tak saranin ya blue chip aja, jangan yang aneh-aneh kamu gitu. Terus kamu jangan panikan ya gitu. Kalau turun ya udah biarin, jangan di cut loss. Kalau cut loss itu kan ya kalau fundamentalnya bagus ngapain cut loss? Ngapain cut loss gitu loh. Aja. Nah, si Wayan kayaknya kemarin ada ini cut loss kan. Habis cut loss, jangan di cut loss, itu bilang gitu. Kalau fundamental bagus biarin aja, kamu bisa pasti untung kok. Nggak mungkin rugi gitu. Tapi kalau gorengan, apalagi kalau punyanya Bakri itu Jan, aduh. Enggak, aku enggak. Enggak Bakri, enggak Panin. Bakri itu kan kemarin yang bumi kan bangun lagi itu kan Jan. Iya, banyak yang masuk kayaknya. Iya, kalau aku nggak berani kayak gitu. Iya. Ini nanti bangun, beli ngantri, tahu-tahu jatuh, aduh, susah. Tidur lagi, aduh, nggak bisa diapa-apain. Itu. Coba Pak Hujan masuk aja di yang yang Indo Premier itu loh Jan. Atau kalau yang Mirai tadi itu, Mirai mahal untuk depo di awal sih. Tapi sih itu bisa diambil katanya agennya. Iya, yang penting masuk dulu. Masuk 10 nanti diambil lagi bisa. Tuh. Karena chartingnya aplikasi online-nya juga stabil bagus lah. Indo Premier juga bagus. Kalau Philip kemarin aku memang minta masuk ke situ karena tertarik data realnya itu loh. Bisa real, jadi bisa naik turun. Kalau opening nggak trouble? Kalau opening ya Philip beberapa kali, tapi kalau yang stabil betul memang ya si iPod malah ya, Indo Premier ya. Sama aja sih. Aku kayak ini kan akhir tahun gini, seminggu kemarin nggak iPod, nggak hot, Mirai. Sama aja kalau udah jam 9. Ya. Nggak bisa dibuka ya. Kadang memang. Ya, malah yang sekuritas kecil kayak Pintraku gitu, kan nggak ramai di situ. Iya, karena. Bisa dibuka. Cuman ya nggak bisa diapa-apain, mau diapain di situ tabungan, cuman dilihat aja. Ya untungnya kalau nasabahnya nggak banyak kan memang gitu. Tapi kalau nasabahnya. Cuman ya nggak ada apa-apanya. Oh gitu. Nggak ada charting, nggak ada apa-apa. Nggak ada chartingnya ya, bo. Kalau di Mirai ada foreign, ada. Iya enak, ada. Ya broker summary itu Jan sebenarnya. Ada di Mirai. Sebenarnya bandarmologi itu kalau pakai Excel bisa. Ya itu dari broker summary kita seminggu terakhir net sell asing dan net buy asing. Nanti kan kelihatan. Nanti kalau grupnya ada di share Kak. Aku pengen belajar itu. Pengen tahu gitu-gitu. Iya. Nah, itu nanti bisa kelihatan nanti bandar ini lagi melakukan akumulasi atau lagi melakukan distribusi gitu. Kalau akumulasi itu ya itu tanda-tanda dia mau naik. Kalau distribusi mau dibanting itu. Nah, itu.
itu kan mereka kan bandar kelemahannya kan Jan. Kelemahannya kan mereka dananya besar. Jadi kan nggak mungkin dia sekaligus Jualnya. jual sekaligus kan nggak mungkin. Itu enaknya. Nah, itu celah bandarmologi di situ. Cuman Udah. masalahnya yang beli YP, yang jualan YP. Iya, ada yang seperti itu juga. Terus Ada gimana cara ini? kamuflase itu. Eh, Kamuflase. Ya nanti ada tukar-tukaran juga apa ditukar-tukar sama mereka sendiri gitu ya. Ada Ya. YP, ada ditukar-tukar Gimana sendiri. cara deteksinya itunya? Iya. Nanti lihat ininya Jan, lihat juga volumenya Jan. Volume. Coba lihat. nanti di grup pakai contoh real ya, saham apa, lagi apa, ininya. Ya mungkin pakai Excel. Kalau yang AMTA itu Jan, itu yang ada chartingnya yang di atas itu ya. Kalau lihat YouTube-ku ya, itu yang ada di paling atas itu indikator bandarnya. Yang paling atas ya, kan ada 3 kan, ada 3 bagian. Yang di atas itu nanti bisa terlihat kalau dia akumulasi maka hijaunya itu kelihatan ke atas, terlalu ke atas itu ada hijau. Itu akumulasi. Tapi kalau merah ke bawah, lah itu distribusi. Mau dibanting itu harganya. Seperti itu. Seperti itu sih adunya secara singkatnya. Iya, ya. Nanti aku lihat di YouTube-mu ya. Belajar itu. Kalau ada apa-apa aku japri ya. Iya, iya. Zainul, selamat sudah ya ini ya. Off kayaknya mereka itu. Kayaknya mereka ini cuman ngongol doang. Ya udah Zan ya, kita akhiri. Terima kasih teman-teman. Ya, makasih Kak. Kita sambung lagi. Nanti japri ya, aku tanya-tanya ya. Iya, oke. Makasih Zan. Ya, kita akhiri yuk.